Kira-kira nih Mbak Fitri ada tips and trick nggak buat Sobat Balai? Siapa tahu ada yang mau daftar CPNS. Persiapan persiapan belajarnya, terus persiapan uangnya. Oh, ada. Halo Sobat Balai, kembali lagi di POF, Perspektif on Frame, program kebanggaan BPSDMP Kominfo Surabaya yang akan membuka sudut pandang kalian dari perspektif-perspektif yang menarik. Kali ini dengan saya Titin yang akan menemani Sobat Balai untuk menggali cerita, inspirasi, dan pemikiran-pemikiran orang-orang yang hebat. Jadi jangan sampai ketinggalan sedetik, semenit, bahkan kalau bisa jangan berkedip, karena kita di sini mendatangkan orang-orang yang hebat yang akan menginspirasi kalian. Oke, di episode kali ini kita akan mendatangkan tamu yang luar biasa, yang membahana, ulala. Kalau di episode pertama kemarin kita mendatangkan orang nomor 1 di Balai, sekarang kita mendatangkan orang nomor 1 di hati suaminya. Oke, tidak lain tidak bukan kita panggil Fitri Ayu Meriana. Ya, saya sudah di sini. Di sini ya, nggak perlu dipanggil. Kita kenalkan Fitri Ayu Meriana. Halo. Gimana, apa kabar Mbak Fitri? Alhamdulillah baik. Sudah siap menjadi narasumber kita untuk pertama kalinya? Siap nggak siap harus siap ya, karena sudah on kamera. Nggak bisa bubar ya? Nggak bisa bubar. Oke. Jadi sedikit perkenalan ya. Jadi Mbak Fitri ini adalah salah satu pegawai yang masih dibilang baru di BPSDMP Kominfo Surabaya. Baru masuk tahun 2020. Oh, 21 baru. 20 SK-nya, 21 baru kerja. 21 Januari. Terus selama 2020 itu sebelum SK turun ngapain? Masih latsar, masih pengenalan, adaptasi. Oh, adaptasi. Jadi mungkin di tahun 2025 ini baru mau jalan 4 atau 5 tahunan gitu ya? Ya, mau jalan 5. Mau jalan 5 tahun. Jadi meskipun Mbak Fitri ini terbilang baru di BPSDMP Kominfo Surabaya, tapi Mbak Fitri ini sudah memegang posisi atau job desk yang cukup krusial ya di BPSDMP Kominfo Surabaya. Karena mungkin ya ini ya, mungkin pimpinan percaya atas kinerja Mbak Fitri sehingga pimpinan ini memberikan tanggung jawab yang cukup krusial kepada Mbak Fitri. Bukan begitu, iya? Kak? Jangan tinggi-tinggikan, Kak. Oke. Karena takut jatuh kalau terlalu tinggi. Saya sebenarnya cuma mengisi narasumber aja. Biar nggak kosong ya Biar nggak kosong gitu. Kebetulan saya lagi free gitu ya, makanya dipanggil untuk podcast sebenarnya gitu sih. Tapi saya tadi sudah memperkenalkan kalau POF ini narasumbernya Hebat. Iya. Hebat dalam hal apa ya? Nah, itu mungkin disitulah kita akan ngobrol dengan Mbak Fitri ya untuk mendengarkan perspektif Mbak Fitri, perjalanan hidup Mbak Fitri gitu ya. Jadi pantengin terus episode podcast kali ini karena perspektif baru akan dimulai sekarang. Teng 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 teng. Gitu. Manual aja ya Kak ya. Oke, mungkin sebelum kita lanjut pertanyaan tentang pekerjaan ya. Wah, tentang pekerjaan nih ya. Sulit ya, podcast pun bahas pekerjaan. Sudah siapkah Mbak Fitri? Tapi kan ini kita bahas hal-hal receh gitu ya. Bukan, itu beda, itu denting kan. Oh, beda ya. Beda produk pun. Beda program. Oke, mungkin saya mau bertanya nih Mbak Fitri. Mbak Fitri dari lulusan? Prodinya Iya. S1 manajemen. S1 manajemen Di kampusnya UMM. Bangga Universitas UMM. Munggah Mudun. Oh, sendiri Mbak Fitri. Karena Minta kampusnya maaf, naik Mbak turun. Fitri. Oh, Universitas Muhammadiyah Malang. Muhammadiyah. Pasti yang orang Malang tahu sih. tahu lah, terkenal Kak sampai luar Malang. angkasa. Oke, jadi Mbak Fitri ini lulusan S1 manajemen. Alasan kenapa memilih S1 manajemen? Terpaksa. Gimana ya? Dibilang terpaksa enggak juga sih. Dulu sempat ini cerita serius nih ya ceritanya. Jadi dulu waktu sempat berubah-ubah ya, kan namanya masih remaja labil ya, pengen apa masih bingung juga, sempat kepingin informatika. Wow. Tapi ternyata nggak dibolehin sama kakak. Kenapa? Jangan, itu sulit nanti kan kakak
informatika, ambil yang lain aja gitu. Jadi jangan sama lah, satu saudara kandung nggak jangan boleh sama, nggak boleh sama, biar ada variasi, aturan. betul kan ada aturannya gitu. Kan dalam hidup. Oke, ya udah, kita mikir-mikir lagi nih, apa jurusan apa? Akhirnya sempat kepikir waktu mau lulus itu baru kepikiran pengen pekerjaan yang bisa di perusahaan, tapi juga bisa di bisnis juga, wirausaha. Jadi kan suatu saat aku kan jadi ibu kan, waktu itu Sangat mikirnya panjang sekali. sangat jauh pemikirannya. Jadi pengen pendidikan yang bisa kerja, bisa juga wirausaha, bisnis. Nah, itulah ketemulah manajemen. Seperti itu asal usulnya. Tapi akhirnya apakah? Tapi akhirnya Ya, sudah mencoba bisnis sih, cuma ya sulit sekali ya, kayak Sempat ternyata bisnis juga, Mbak Fitri? sempat bisnis waktu Apa tuh? kuliah. Bisnis rak dinding. Jadi Oh, apa ini ya? semua beli di Mbak Kayak Fitri kayak kayak gini nih contohnya nih. Oh, Kayak itu. gini itu sempat buat kayak gitu, tapi reseller sih. Jadi jualin punya Oh. orang. Terus ya karena waktu itu semester akhir, terus akhirnya karena mau fokus skripsi akhirnya berhentilah bisnisnya, tidak dilanjut. Itu kenapa kok berbisnis itu titiknya di mana? Apakah Ya. tugas kuliah atau pengen aja nganggur? Betul itu tadi ya. Itu pendapatan. Ya untuk menambah pendapatan, terus juga karena kan manajemen ya, dan di manajemen kalau di UMM tuh lebih ke bisnisnya yang ditekankan, wirausahanya sih sebenarnya lebih ditekankan gitu. Jadi ya pengenlah menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari kan, pengen nyoba bisnis juga waktu itu. Terus ya udah, ternyata berat juga ya, kayak mentalnya harus kuat nih jadi pembisnis. Saya akan mencoba, kalau bisnis juga kan selain mental kuat dan kegigihan, harus kuat modalnya juga gitu kan. Karena belum ada modal ya kan, belum kerja, akhirnya ya udah kita jadi jadi karyawan aja. Gulung tikar ya. Gulung tikar. Seperti itu. Oke, Bisa jadi terus. ini nih masih berhubungan dengan ini tadi. Kalau gitu menurut Mbak Fitri, apakah pekerjaan sekarang saat ini itu relevan dengan pendidikan yang telah ditempuh oleh Mbak Fitri? Kalau dibilang relevan itu bisa dibilang sedikit ya, nggak sedikit sih, ya ada relevannya, tapi nggak semua relevan. Manajemen itu kan bisa dibilang pendidikan yang basic juga bisa dibilang, dan umum gitu ya. Jadi semua perlu manajemen gitu kan, perlu untuk pengelolaannya gitu. Jadi masuk-masuk aja sih, masih nyambung juga. Apapun itu kan pasti perlu manajemen ya Kak ya. Betul. Kakak hidupnya termanajemen nggak? Aduh, itu mah dibalik layar aja. Ya. Nah itu jadi masuk aja sih. Nah kebetulan juga konsentrasinya saya dulu ngambilnya SDM, manajemen sumber daya manusia, bukan mineral ya, manajemen sumber daya manusia. Jadi yang berkaitan dengan pengelolaan kepegawaian. Nah kebetulan ini Cocok. dikasih amanah mengelola pegawai di Oke. Balai Surabaya. Jadi masih ada nyambung-nyambungnya. Alhamdulillah. Kalau di manajemen itu selain SDM ada apa lagi? Ada manajemen pemasaran, manajemen keuangan, operasional, sama SDM, ada 4 konsentrasinya. Wow. Kenapa milih SDM? Kenapa nggak keuangan? Karena itu sih sebenarnya passion sih, seneng. Sebenarnya juga seneng dunia psikolog ya, seneng sebenarnya saya itu senang mendengarkan cerita-cerita orang, mendengarkan keluh kesah orang. Kan kamu kan cerita sama aku kan? Iya lagi. Ya gitu, jadi sering dengerin curhatnya orang, jadi kayaknya mempelajari tentang seseorang itu kayaknya menarik ya, jadi makanya itulah suka SDM aja sih, senang Berarti aja. dulu sempat kepikiran pengen psikolog. Sempat kepikiran pengen psikolog juga. Pernah daftar atau gimana gitu? Terus nggak keterima? Keterima sebenarnya gitu, jadi di UMM waktu awal masuk milih 3 jurusan. Pertama manajemen, 2 psikolog, 3 ilmu komunikasi. Terus keterima pilihan 1. Jadi kalau misalnya nggak mau pilihan 1 bisa pilihan 2 dan 3. Pokoknya yang pilihan 1 diterima. Tapi karena dulu pikirannya masih sempit ya, masih anak muda zaman dulu tuh masih sempit banget. Belum seluas sekarang ya informasi. Jadi mikirnya dulu tuh psikolog itu bukannya yang kayak yang cantik-cantik gitu ya, kayak orang kalau mau ke psikolog tuh kayak orangnya harus yang good looking, dan saya waktu itu nggak pede sih Kak Kan Mbak Titin. Fitri cantik. Ibu. Menurut ibu bapak. Wah, Cantik, betul. Nah itu makanya kayak nggak pede. Kayaknya nggak usah deh psikolog, ini aja manajemen aja.
seperti itu. Jadi apakah ada pengaruh dari orang tua Mbak Fitri dalam memilih jurusan itu, Mbak Fitri, dalam memilih masa depan Mbak Fitri lah? Sebenarnya orang tua membebaskan sih, mau kemana aja boleh. Nggak ada batasan sih sebenarnya, kemana aja boleh. Oke, Bebas. semua tergantung Mbak Fitri. Ya? Semua tergantung. Tergantung di hal. Mbak Titin jurusan apa Mbak Titin? Saya matematika. Oh, matematika, gitu ya. Tersesat. Oh gitu. Agak menyesal tapi nggak apa-apa. Tapi cocok kok ya. Cocok. Sama pekerjaan sekarang. Alhamdulillah cocok. Oke Mbak Fitri, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Kira-kira Mbak Fitri ini selama kuliah aktif nggak di organisasi atau UKM ya dulu ya? Iya, unit UKM. Kegiatan mahasiswa ya. Iya, Dulu aktif namanya. nggak kira-kira di situ? Ya bisa dibilang aktif karena pengennya tuh jadi mahasiswa yang nggak cuma kuliah pulang gitu kan, ya Kupu-kupu. pengen cari kupu-kupu. Jadi pengen cari kesibukan, cari pengalaman gitu, sempet ikut beberapa UKM dulu ya. Pertama itu awal-awal ini semester itu ikut 3 UKM. Waduh, kan itu banyak tuh UKM tuh Masih ditawarkan ya, awal. masih semangat. Wah, aku ingin ikut ini gitu macam-macam. Ada UKM seni tari di situ di UMM, terus ada UKM bahasa Inggris sama kok ketawa? Keceplosan. Kok nggak yakin gitu kayak bahasa Inggris, sama yang terakhir bisnis wirausaha gitu. Terus yang bahasa Inggris sama usaha itu Bukan passion. kok lama-lama berat karena semakin lama semester kan semakin padat ya perkuliahan, tugas-tugas. Kayaknya satu aja deh yang fokus gitu. Oh, beratnya di waktu, Bu. Berarti Betul. bukan bahasa Inggrisnya. Itu juga sebenarnya. Ya itu juga sih. Dan kayak zaman dulu kan mungkin waktu Mbak Titin kuliah juga kayak ikut-ikut teman juga. Kalau temennya makin sedikit, kayak nggak banyak teman yang ikut atau banyak teman yang keluar, akhirnya kan ikut keluar juga. Nggak ada temen nih, nggak asik gitu. Kayak gitu juga lah kurang lebih. Berarti Mbak Fitri ini satu UKM tari. Ya UKM tari, seni tari. Kenapa tetap di tari? Kenapa tetap di tari? Karena Ada dulu pacar? enggak juga sih. Enggak juga gitu, tapi memang sebenarnya dari kecil itu senang nari. Jadi dari SD sampai sepanjang SD, kelas 1 sampai kelas 5 tuh setiap perpisahan tuh selalu nari, selalu menampilkan tarian gitu, perpisahan sekolah selalu ikut nari-nari gitu. Terus di Bali kan dulunya sempat di Bali sekolah, di Bali itu para pelajar tuh wajib menguasai tari tradisional Bali. Nah terus baru menguasai tari tradisional, baru belajar pindah ke Lombok gitu. Akhirnya ya mau nggak mau hilang lah itu. Sebenarnya suka nari memang. Terus akhirnya ya menggeluti dunia organisasi tari. Tapi sekarang organisasinya awalnya cuma tari, sudah berkembang jadi ada karawitannya juga gitu. Jadi tari dan karawitan. Tahu karawitan nggak? Tang tung 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 tang, gamelan. Hampir saja saya digocek. Takut dijatuh oleh kesenian pun. Karawita. Iya. Kalau nggak salah Mbak Fitri di situ jadi ketua. Pernah jadi ketua. Itu kira-kira pertama kali Mbak Fitri memimpin sebuah organisasi apa sebelumnya sudah pernah Mbak Fitri? Pertama kali sih, kalau organisasi SMA juga pernah sih, PMR dulu. Sangat ini ya, sangat tapi nggak berkesinambungan, nggak nyambung gitu, nggak relevan. Tapi ya itulah suka nyoba kan, masih awalnya dulu SMA PMR, pernah juga jadi ketua PMR, terus sekarang jadi ketua UKM tari. Nggak nyambung ya. Yang penting sama ketuanya itu yang sama. Iya, ketuaan nanti lama-lama. Jadi Mbak Fitri ini cukup aktif ya di organisasi dari mulai SMA ya, ikut ekskul, terus ikut UKM gitu. Kira-kira menurut Mbak Fitri dengan keikutsertaan itu ada nggak benefitnya di saat bekerja? Oke, pertanyaan yang bagus sekali Mbak Titin. Kalau menurut saya sih berguna sekali karena itu melatih leadership ya, kepemimpinan, manajemen waktu. Kan kita kan harus multitasking ya, selain belajar juga organisasi, terus juga melatih komunikasi dan
ya administrasi dan skill-skill lainnya ya yang nanti berguna di kerjaan. Kalau yang paling berguna sih ini sih, waktu di UKM itu atau paling sepanjang berorganisasi itu paling berguna yaitu persuratan ya. Jadi dulu tuh sering banget kedapatan bagian jabatan sekretaris, selalu jadi sekretaris berkali-kali sekretaris gitu. Jadi sudah terbiasa persuratan, jadi kebetulan juga dikasih amanah ngurusin persuratan buat surat, jadi kayak sudah terbiasa gitu akhirnya. Jadi emang perusahaan pun juga pasti memilih orang yang sudah berpengalaman gitu ya. Baik sudah pengalaman kerja sebelumnya atau pengalaman di organisasi gitu. Nah, selanjutnya Mbak Fitri. Aduh deg-degan nih. Mbak Fitri ini kan sekarang PNS ya? Masih PNS? Masih PNS ya. Masih Ya berapa Allah, tahun lagi ya pensiunnya Allah. Mbak Fitri? 58 usianya nanti. Aduh, ya. Masih lama banget. Nggak usah kasihan ya, narasumber disuruh ngitung. Iya, kan matematika hitung lah. Aduh, memalukan kalau nggak bisa. Jadi Mbak Fitri ini dari dulu apakah memang berencana untuk jadi PNS? Panjang sebenarnya ceritanya Mbak Titi, tapi saya buat secara singkat saja. Masih ada waktunya Pak? Masih ada. Masih panjang ya, masih panjang. Boleh ya. Boleh. Sebenarnya tuh panjang ceritanya, namanya lika-liku remaja yang masih mencari jati diri ini, aku mau kemana gitu, kerja apa gitu kan. Awalnya dulu PMR, sempat kepikiran mau jadi dokter atau bidang ya medis lah, tenaga kesehatan gitu, tenaga kesehatan, nakes. Terus kata orang tua, jangan jadi dokter, nanti kalau jadi dokter bisa sih Bapak Ibu biayain dokter, tapi nanti kita rumahnya dijual, kita tinggal di mobil aja ya gitu. Nggak apa-apa, lagi tren sekarang gitu. Iya. Ya udah terus ya oke. Secara orang tua tidak menolak secara terang-terangan ya, jadi secara halus boleh dokter, tapi tinggalnya nanti di mobil. Baiklah, berat. Akhirnya ganti nggak jadi dokter, terus akhirnya milih pas kuliah milih wirausaha itu tadi kan, milih manajemen kan, pengennya jadi business woman, jadi bisa bekerja dan jadi ibu rumah tangga gitu. Tidak meninggalkan anak, kayaknya gitu. Terus berjalannya waktu, ternyata sulit juga ya bisnis, kayaknya aduh banyak sekali yang harus kuat mental gitu. Wah gimana nih, ganti gitu. Akhirnya tapi setelah lulus kuliah karena sulit sekali ya cari kerja ya, bisa dibilang perjuangan cari kerja itu sangat sulit. Terus akhirnya mikirnya, wah pokoknya apa aja yang bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Terus ya pengennya pekerjaan yang tetap, yang pasti, karena sebelumnya setelah lulus kuliah sempat keterima di BPJS, BPJS Kesehatan Malang, itu sebagai pegawai kontrak. Nah, setelah itu kan pengen cari yang pasti yang tetap gitu, yang jadi pegawai tetap gitu. Akhirnya ya mumpung ada bukaan CPNS, coba daftar seperti itu. Alhamdulillahnya keterima. Berarti sebelumnya sempat di BPJS Kesehatan selama 2 tahunan, kayak 2 tahunan. Itu selesainya karena putus kontraknya sudah habis. Enggak dipecat. Kontraknya sudah habis gitu. Konfirmasi dari awal. Iya, takut jadi itu. Jangan. Kira-kira nih Mbak Fitri ada tips and trick nggak buat Sobat Balai, siapa tahu ada yang mau daftar CPNS? Oke, buat Sobat Balai yang mau daftar CPNS, tips and triknya adalah kebanyakan orang yang saya lihat, dan saya juga pernah mengalaminya, pasti ikut CPNS itu karena ya pengen ikut-ikutan atau mumpung buka atau iseng-iseng coba gitu kan. Awalnya saya juga seperti itu, baru awal lulus juga daftar CPNS, iseng-iseng coba, siapa tahu keterima. Tapi dibalik itu semua perlu persiapan. Yang pertama itu perlu persiapan yang pastinya, persiapan belajarnya, terus persiapan uangnya. Oh, ada persiapan uangnya itu maksudnya. Konfirmasi dulu Kak, uangnya gimana? Uangnya ini maksudnya bukan untuk bukan untuk tit gitu ya, bukan untuk nyogok atau gimana ya, tapi untuk bimbel. Jadi kita ikut les juga waktu itu, saya juga ikut les untuk persiapan CPNS. Terus apa lagi ya, dan kita harus memperbanyak teman atau jaringan, koneksi. Untuk Untuk tahu
apa namanya soal-soal CPNS tahun sebelumnya atau mungkin yang sudah pernah ikut tes itu. Jadi kadang ada orang yang suka sharing-sharing soal gitu sih. Oh, kayak lebih teman berjuang bersama gitu. Teman berjuang bersama. Kebetulan ada di situ. Ada di balik layar. Alhamdulillah keterima di BPSDMP Kominfo Surabaya juga. Mungkin lain kali bisa kita undang. Iya, bisa dijadikan narasumber. Dia akan memberikan tips CPNS berikutnya ya. Yang lain ya. Betul. Kalau Mbak Fitri sebelum daftar PNS kira-kira sudah sudah persiapan nggak apa? Kalau PNS kan pensiunnya lama, terus terikat dinas, ada kemungkinan untuk pindah ke kota yang lain gitu. Nah itu Mbak Fitri kira-kira sebelum daftar sudah mempersiapkan itu nggak? Sudah sih, sudah mempersiapkan. Ya kita bersyukur aja lah, syukur keterima gitu kan ya. Dan kita harus jalani itu karena apa yang kita ambil harus siap kita jalani. Sebentar, saya mau nelpon Pak Prabowo, Mbak Fitri mau ke IKN. Sudah siap ya, IKN itu? Berat sih sebenarnya ya. Bisa dibilang berat ya karena saya memiliki anak Iya, betul. dan suami yang harus Kalau diurus. suami kan bisa ditinggal. Ada ya penitipan suami ya? Saya contohnya Nggak boleh. nggak Jangan. nggak boleh. Karena kita nggak tahu ya kalau ada IKN gitu-gitu ya, belum ada di pikiran 4 tahun yang lalu. Iya sih, tapi ya dijalani aja lah. Bismillah. Jangan pindahin saya Pak, tolong Pak. Jangan pindahin Pak. Pindahin aja nggak apa-apa, suaminya saya. Jangan. Tapi Mbak Fitri ini tidak menyesal jadi PNS ya? Ya enggak. Enggak ya, menikmati. Bersyukur dan alhamdulillah di PNS itu bisa keterima pekerjaan yang seperti saat ini. Ternyata PNS itu enggak senegatif mungkin orang-orang kepikiran PNS tuh enak santai gitu. Iya, betul. Nanti pekerjaan paling cuma hadir habis itu pulang. Ternyata enggak kayak gitu juga sih di dunia PNS yang Ternyata saya cemplungi. saya selami ya. Ya kerja seperti biasa sih ya, ada kerjaan, ada target, terus ya kemudian bersyukur di sini itu kalau bekerja itu yang penting kita bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Dan kantor kita kan pengembangan SDM ya, memberikan pelatihan program-program yang diperlukan untuk masyarakat luas dan itu gratis. Nah itu kayak jadi ada rasa bangganya sih kita bisa turut terlibat dalam program itu. Bekerja sekalian dapat ini ya, dapat pahala. Pahala, betul, ibadah. Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah, tititin. Boleh diperpanjang nggak saya Pak? Saya juga mau ibadah seumur hidup. Oke Mbak Fitri tadi punya anak ya? Berapa Mbak Fitri? Sebenarnya 2 anaknya, 1 kucing, anak bulu, dan 1 anak manusia. Manusia. Anak sendiri semuanya? Anak sendiri. Enggak juga sih. 1 semua. 1. Berapa 1 tahun kucing. Mbak Fitri? Yang siapa? Saya. Anak saya 2 tahunan. Mau jalan 3. Mau jalan. Sudah jalan sih. 2 tahun sudah jalan sih dia. Mau 3. lari. Mas berarti masih aktif-aktifnya ya? Kalau siapa? Suaminya? Suaminya 1 juga. 1 juga alhamdulillah. Oh. Ada rencana untuk nambah Suami. Jangan anak, Kak. maksudnya. Nanti banyak yang DM nanti repot seleksinya. Iya. Kalau saya aja gimana? Iya, Mbak Titin aja nih lagi jomblo. Gimana mau nambah anak Mbak Fitri kira-kira? Untuk saat ini belum ya, masih fokus 1 anak dulu karena juga masih 2 tahun. Kita curahkan kasih sayang enggak juga sih, maksudnya ya biar bisa fokus dulu aja sih untuk tumbuh kembang. Berarti kira-kira pengen anak lagi berapa tahun lagi, nunggu anaknya umur berapa? Disclaimer, manusia hanya bisa berencana tapi siapa tahu saya nggak tahu rezeki seperti apa ya, Allah yang menentukan. Kalau dari rencana sih baiknya sih 4 tahun atau 5 tahun. Maksimal Jaraknya. berapa Mbak Fitri? Apanya? Rencananya Apanya? maksimal berapa anak? Oh anaknya, ya Masa ampun. suami. Anaknya ikut program pemerintah aja ya, 2 aja sih.
Tapi hati-hati iya, dengan- disclaimer Iya, iya. manusia hanya bisa berencana, tapi Allah Nggak yang apa-apa. menentukan. Namanya juga rencana. Masih rencana. Nah ini Mbak Fitri sebagai ibu rumah tangga dengan satu anak, satu suami, satu anabul. Kira-kira selama ini tantangan apa yang paling berat dalam menyeimbangkan antara waktu untuk keluarga sama waktu bekerja? Tantangan yang paling berat itu manajemen waktu sih, pasti manajemen waktu dan tenaga, energi. Betul-betul. Karena kadang kita kalau sudah wanita karir gitu kan, sudah bekerja selesai sampai rumah, kita harus gimana caranya kita harus tetap full ngasih semangat mood 100% juga gitu. Jadi nggak boleh ngasih energi sisa gitu ke anak. Gitu sih, ngatur tenaga dan waktu gitu. Omong-omong wanita karir, ini Mbak Fitri emang dari dulu pengen jadi wanita karir apa pengen, kalau dulu kan masih remaja ya pemikirannya ya, nggak berpikir ke depan, atau pengen full jadi ibu rumah tangga? Oh, pertanyaan yang bagus sekali. Iya, belum ada jawabannya. Sudah, karena kan sudah lewat ya. Iya, betul, betul. Kalau waktu itu sih pengennya memang jadi wanita karir sih, pengen punya penghasilan sendiri memang. Dan ternyata enak sih punya penghasilan ya. Apa-apa bisa beli sendiri ya? Betul. Luar biasa. Kalau kan tadi tantangan ya, kira-kira ada nggak tips untuk membagi waktu antara pekerjaan sama karir? Pekerjaan sama keluarga? Kerjaan sama keluarga sama aja dong, kerjaan sama karir. Tips bagi waktunya adalah, saya juga sebenarnya bukan orang yang menyampaikan ini, bukan orang yang bisa ya, tapi masih belajar juga karena masih jadi ibu baru 2 tahunan kan, mau jalan 3. Yang sebenarnya yang harus kita tipsnya itu sebenarnya adalah kita harus bisa kita tidak boleh menunda pekerjaan. Oh, betul. Jadi kadang tuh kan suka ya, sampai sekarang juga masih seperti itu dan masih belajar untuk bisa tidak menunda pekerjaan ya. Kadang-kadang kita kalau capek terus HP-an gitu kan, Di balik layar sepertinya ada yang melakukannya. gimana ya? Iya, sudah bisa kita lihat di sekitar kita ya. Ya kayak gitu. Jadi gimana caranya kalau jadi ibu itu nggak bisa nunda pekerjaan sih. Yang aku selama ini, jadi nggak bisa ya. Kalau kayak kita nunda tuh pasti akan kelabakan akhirnya. Kayak Jadi gitu. emang sebagai teman kerjanya Mbak Fitri ya, Mbak Fitri ini kalau sudah di rumah ya fokusnya ke keluarga gitu ya. Iya. Ya meskipun tetap bekerja sih, cuma nggak sebanyak saat di kantor gitu. Jadi Mbak Fitri ini kalau bisa sehari bisa mengerjakan pekerjaan sampai malam ya, diselesaikan di hari itu juga. Iya, jadi lebih baik nggak sampai malam sih, Tin. Ya Malam jam sih. kerja sih. Di luar itu. Oh, Sekarang maksudnya. udah selesai jam kerja. Oh iya, udah selesai ya sekarang ya. Udah pada pulang. Jangan. Jangan ya. Jangan. Kalau bisa jam kerja selesai ya selesai gitu. Tapi kalau deadline-nya ya harus selesai saat itu juga. Kalau misalnya nggak deadline ya masih ada hari esok gitu. Tapi kalau bisa ya cepat diselesaikan karena nanti akan ada pekerjaan baru yang diberikan. Wow, banyak berarti pekerjaannya. Selalu ada itu. Jadi batasannya waktu Mbak Fitri pulang itu jam kerjanya selesai atau pekerjaannya selesai kira-kira? Pertanyaan yang bagus sekali ya, Tin. Kok ada repeannya? Nggak ada deh. Ini ditonton sama atasan saya bingung, malu juga sebenarnya. Fleksibel sih. Saya nggak bisa memutuskan itu. Kadang ada pekerjaan yang ini jam kerja aja, ada yang ini harus pekerjaannya harus selesai. Tergantung dia prioritas betul, atau deadline-nya. Jenis pekerjaannya seperti apa ya? Oke, sangat luar biasa dedikasi Mbak Fitri untuk keluarga dan juga pekerjaan. Pak Bagus tolong naikkan menjadi kepala. Kepala, pundak, lutut, kaki. Capek. Mbak Fitri, apa ada rencana ini nggak S2? Rencana S2 ada sih pasti. Kan kita kalau di dalam pemerintahan atau dalam pekerjaan sih menaikkan pendidikan tuh penting sekali sih ya. Jadi kita harus nggak cuma pendidikannya jangan pas sampai situ aja. Kalau bisa terus naikkan sampai jadi profesor enggak ada. Sampai S5. S5 ada S5. Kalau ada. SGM kali. Ya ampun. Ya itu pengen sih. Pengen. Rencana kapan?
Gimana ya? Disclaimer lagi. Banyak disclaimer ya. Ya nggak tahu sih. Ya pengennya segera sih, tapi nggak tahu kapan ya. Seizinnya atasan. Kalau pengen dari diri sendiri pengennya kapan gitu? Apa Segera. nunggu anaknya umur berapa gitu? Atau Kalau dari timeline kehidupan? kehidupan ya sebenarnya pengennya tahun ini ya Bun ya. Pengennya doain ya Bun ya. Amin, Semoga amin. bisa Semoga tahun di-ACC. ini. Kenapa? Nggak tahu, Wak. Karena kalau dari umur anak 2 tahun ini sudah mulai mandiri juga, kayaknya sudah bisa ditinggal sambil kuliah. Terus nanti kalau sudah selesai kuliah bisa nambah proyek berikutnya. Wow. Paham kan? Mega proyek. Iya, mega proyek. Boleh join proyeknya? Nggak usah. Proyek keluarga. Oh, boleh jadi keluarga kalau mau. Mau ambil jurusan apa kira-kira Mbak Fitri? Udah kebayang nggak? Jurusannya rencananya sih seperti rencana waktu S1 dulu. Jadi S1 kan tadi saya bilang pengen antara manajemen, psikolog sama ilmu komunikasi. Nah, kalau S2 nanti ilmu komunikasinya. Nah, kebetulan kan karena juga di Komdigi ya, nggak mungkin ngambilnya psikolog kan ya, nggak nyambung nanti. Jadi ambilnya yang komunikasi. Kita doakan supaya Mbak Fitri bisa S2 Amin. tahun ini di Amin. jurusan ilmu komunikasi ya Mbak Fitri ya. Iya, ya berkaitan dengan itulah. Iya, amin ya robbal alamin. Terima Ini kasih. doanya berbayar loh. Aduh. Didoain Amin, sobat banget amin, terima loh. kasih. Mohon doanya Mohon semuanya. doanya. Oke Mbak Fitri kan ini ya kita masuk ke pekerjaan ya agak berat. Bisa tarik nafas dulu. Tarik nafas. Tahan. Jangan. Nggak bisa napas nih. Jadi Mbak Fitri ini kan masuk di banyak tim kerja ya. Dari kepegawaian, terus persuratan ya namanya. Masuk apa Administrasi aja kali Mbak ya. Fitri? Terus ketua tim VSGA, terus publikasi. Luar biasa Mbak Fitri. Bisa ya itu. Buktinya sekarang masih hidup ya, alhamdulillahnya. Syukur-syukur masih hidup ya, paling pilek-pilek dikit lah. Paling. Tisu. Gak apa-apa. Nah ini Bisa, gimana bisa. sih caranya Mbak Fitri bisa tanggung jawab ke semua job desk-nya? Gimana caranya? Pekerjaan itu kan amanah ya, dan ya bisa nggak bisa, mau nggak mau, berat ataupun ringan, ya dijalani aja. Ya kok bisa ya, saya juga bingung kok bisa gitu. Tapi karena bantuan teman-teman juga sih, rekan kerja yang suportif tentunya. Jadi kan kalau di pekerjaan itu jarang sih pekerjaan yang individu, kebanyakan teamwork. Teamwork. Ya jadi Bisa itulah. tuh bahasa Inggris. Iya, alhamdulillah kemarin karena ikut UKM ya. tadi ya berapa bulan. Lumayan dapat satu kotak kata. Jadi emang menanamkan rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan itu penting ya Mbak Fitri ya. Betul. Karena kalau pekerjaan selesai pasti ya pimpinan juga puas sama kita, puas. Itu tadi rekan kerja sih, kenapa bisa banyak tim, terus banyak kelihatannya kayak aduh bisa nggak ya, berat nggak ya gitu, tapi Ternyata bisa Iya, karena benar. rekan kerjanya Yang sangat luar biasa. suportif, Solid. solid. Terima kasih teman-teman kerjaku. Ini Mbak Fitri, terus kan banyak ya kalau disuruh milih pekerjaan mana yang paling Mbak Fitri banget? Hah? Nggak ada. Bilang nggak ada. Ada. Yang pasti karena sudah kebiasaan di organisasi, persuratan dan administrasi itu aku banget gitu, gue banget sebenarnya. Dan juga beberapa waktu terakhir ini lagi suka persuratan administrasi, terus kepegawaian juga gitu, karena relate sama background pendidikan. Dan ini sekarang lagi senang banget publikasi. Wih. Lagi suka banget sih publikasi. Kan dulu Mbak Fitri sempat jadi ketua tim publikasi tahun 2024 ya Mbak Fitri ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Berarti apa jawabannya? Yang paling berarti satu. Oh harus satu ya? Satu. Waduh berat sih. Kalau yang paling
ya administrasi apa kepegawaian, aduh nanti takutnya ditaruh di situ terus. Jadi sebenarnya suka semua. Ya udah ditaruh situ semua loh kalau nggak pilih satu ya. Tapi pasti dikasih semua sih sama Pak Bagus. Nyebut merek. Maaf Pak. Nggak apa-apa, Pak Bagus emang pimpinan kita. Pak Bagus memang bagus. Berarti itu tiga-tiganya itu ya suka semua. Suka emang. Nyaman. Seru. Mantap. Alhamdulillah, berarti Mbak Fitri selama ini kerja sesuai passion, ya nggak sih? Iya ya, dominannya gitu ya berarti ya. Bahagia ya berarti. Pak Bagus tolong Tambahkan pekerjaan. Enggak sih. Berarti kalau disuruh milih juga nih, Mbak Fitri lebih suka kerja di belakang layar kayak nyiapin pelatihan, administrasi, atau disuruh jadi pengajar? Mbak Fitri kan sudah mengalami dua-duanya nih. Lebih condong yang mana? Awalnya sukanya administrasi ya. Awalnya coba-coba. Awalnya sukanya administrasi, tapi kelama-kelamaan setelah dikasih amanah mengajar gitu, ternyata seru juga ngajar, Tin. Soalnya apa ya, lebih kalau dilihat lebih manfaatnya lebih kerasa tuh ngajar sih. Kalau pilih yang mana enggak, gimana ya, bingung juga sih pilih yang mana. Bisa dua-duanya nggak? Bisa. Satu ya. Dong. Administrasi sih sebenarnya. Kalau ngajar ini karena hal baru juga, masih belajar juga untuk ngajar, tapi ternyata menyenangkan, suka sih. Tapi kalau karena kebiasaan administrasi. Menyukai salah satu bukan berarti satunya tidak menyukai. Ya? Betul, hanya lebih, tapi paling suka dua-duanya. Suka gitu. dua-duanya. Harus tetap mengajar ya, Pak Bagus ya, Mbak Fitri. Sebut merek lain. Berarti ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Fitri ya. Tapi kayaknya saya sudah tahu pertanyaannya ini jawabannya apa. Mbak Fitri lebih suka bekerja administrasi atau kerja langsung terjun ke lapangan? Ayo jawabannya apa? Administrasi. Iya, sudah jelas itu. Ya, kita skip ya. Skip aja. Berarti Mbak Fitri kira-kira pernah nggak sih, kan tadi kerjanya sesuai passion ya tadi ya. Kira-kira ada nggak Mbak Fitri merasa bahwa pekerjaan itu kurang sesuai sama Mbak Fitri gitu, yang membuat Mbak Fitri nggak pede? Oh, yang buat nggak pede. Ada sih, pasti kan ketika dapat pekerjaan baru awalnya pasti kayak, bisa nggak ya, nggak pede gitu kan. Sama seperti yang dialami beberapa hari terakhir, beberapa waktu terakhir ini. Karena ini kan peran yang baru ya, dapat amanah jadi ketua tim VSGA. Sempet berpikir bisa nggak ya gitu. Tapi ya alhamdulillah masih hidup ya, masih bisa. Masih Januari. Masih Januari. Ya, bisa kok. Bisa. Kan ada teman-teman. Jadi Mbak Fitri ini di tahun 2025 dinobatkan, diberikan mahkota sebagai ketua tim VSGA ya Mbak Itu Fitri? bukan mahkota sih. Mahkota itu bukan. apa dong? Koper nih. Ya, sesuatu challenge baru lah. Iya. Challenge. Kayak gitu. Iya. Jadi itu yang buat nggak pede pernah. Itu tadi. Nggak pedenya mungkin karena belum dilalui gitu ya. Betul. Masih karena ngawal. ini masih baru gitu. Apa ya yang bisa nggak ya gitu. Kayak belum ada pengalaman aja sih. Gitu. Masih ngawang. Apalagi ini omong-omong VSGA ya. Mungkin bisa dijelaskan nih apa tuh VSGA? Oh iya. Siapa tahu ada sobat balai yang belum tahu VSGA. Iya, tiba-tiba nonton video ini gitu ya. Apa itu VSGA? VSGA adalah suatu program DTS ya, Digital Talent Scholarship. Jadi salah satu program DTS. Kepanjangan VSGA adalah Vocational School Graduate Academy. Jadi program sertifikasi bagi para angkatan kerja muda gitu. Jadi ini nih program untuk memberikan sertifikasi nasional BNSP gitu. Jadi katanya nih Mbak Fitri, kabarnya VSGA tahun 2025 ini ada yang baru. Betul. Gitu. Ada yang luar biasa pembaruan. Semangat Mbak Fitri ya. Kira-kira yang baru bedanya dari tahun 2024 ini apa? Kalau 2024 itu kan VSGA-nya ada pelatihannya. Jadi ada program pelatihannya 3 hari gitu, kemudian ada sertifikasinya. Kalau untuk yang 2025 ini kita pakai metode penyesuaian atau konversi SKS gitu. Jadi nanti pelatihannya itu di embed gitu ya, digabungkan dengan mata kuliah di kampus. Kemudian setelah diberikan mata kuliah itu selama
kurun waktu tertentu, terus nanti di akhir semester atau setelah mendapatkan nilai nanti akan ada sertifikasi gratis gitu. Jadi bedanya adalah kalau tahun lalu ada pelatihan dan sertifikasi, kalau sekarang ada pelatihannya, cuma pelatihannya disisipkan gitu. Di jam perkuliahan Di gitu jam ya. perkuliahan. Pengajarnya langsung dari Dosennya masing-masing. yang sudah di training TOT. of trainers gitu, sudah dilatih oleh Kominfo, Komdigi. Betul. Oke, berarti Sebenarnya luar mirip. biasa, Mbak Fitri. Sebenarnya mirip-mirip, cuma ada yang baru gitu. Ada yang baru. Lebih ribet gak dari tahun kemarin ya? Kalau menurut Mbak Fitri? Sebenarnya kalau ribet sih enggak, cuma perlu dibiasakan aja sih, karena hal baru ya. Nggak ribet sih sebenarnya, malah kalau sertifikasi kan yang diurus jadi sertifikasinya aja, cuma ya perlu kebiasaan baru aja sih sebenarnya. Oke, jadi Adaptasi. kira-kira Mbak Fitri ini sudah menerka-nerka nggak kira-kira tantangan apa yang akan dilalui nanti di VSGA 2025? Jadi sekarang itu mitranya lebih banyak gitu. Kalau dulu itu mitranya 5, sekarang mitranya ini 24 gitu. 24 perguruan tinggi gitu sekarang. Jadi tantangannya itu mitranya lebih banyak, jadi pasti akan ada ya kendala-kendala kecil lah, tapi bisa dilalui. Dan belum kebayang sih ya kayak ada nggak ya kendalanya, tapi pasti ada lah, cuma bismillah ya, semoga bisa dilalui. Targetnya tahun ini? Targetnya tahun ini ada 1.300. Wow, luar 1.300, tapi karena mitra kami banyak, nanti kayaknya dilalui sampai 1.500-an lah. Ada strategi khusus gak biar tercapai VSGA tahun depan? Strateginya yang pasti menjalin komunikasi yang baik ya dengan mitra, karena mitranya banyak. Terus kalau yang pasti kayaknya tahun ini bisa lebih mudah ya, karena pengajarnya kan dosennya sendiri. Dan tiap kampus itu jadinya ada dan setiap satu semester itu berarti kan banyak kan yang ikut. Misalnya satu kelas tuh ada 40, sementara kita peserta. Jadi kita nggak perlu nyari peserta, ya sudah disiapkan kampus. Terus juga nanti yang ikut sertifikasi, jadi nggak satu angkatan itu ikut sertifikasi semua ya, satu angkatan prodi itu ikut sertifikasi semua, tapi masih di ranking lagi yang mana yang pantas untuk bisa ikut sertifikasi. Gitu sih Kak Titin. Luar biasa, semangat ya Mbak Fitri ya. Iya, mohon doanya ya. Bisa bantu nggak masuk tim VSGA, mau nggak? Saya kerja belakang layar aja. Oh iya, boleh, tolong bantuannya Iya. ya. Jadi ini terakhir tentang VSGA ya Mbak Fitri ya. Misal Mbak Fitri ini sukses melaksanakan VSGA tahun 2025, lalu pimpinan di tahun 2026 menugaskan Mbak Fitri untuk menjadi tim VSGA lagi, ketua tim VSGA lagi, apakah Mbak Fitri mau? Misal ya, aja sih. Sebenarnya kalau pekerjaan tuh sebenarnya kalau menurut pribadi aku ya Tin, itu tuh enaknya nggak cuma setahun sebenarnya, lebih baik tahun lebih, 3 tahun atau 2 tahun gitu ya. Karena ketika misalnya tahun ini ada masalah, aku bisa cari solusinya untuk perbaikan tahun depan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya tahun depan jadi tim VSGA lagi, ketua tim, nggak masalah sih. Jadi ada pengalaman gitu. Pak bagus Mbak Fitri. Seperti bumerang. Tapi nggak apa-apa. Siap kok, siap. Pekerjaan apapun harus siap, harus disyukuri. Karena kita bekerja sambil beribadah. Ibadah, Masya Allah. Terima kasih setelah diingatkan ya. Terakhir Mbak Fitri sebelum kita closing ya. Kira-kira goals Mbak Fitri untuk kedepannya seperti apa, baik rencana dalam keluarga atau pekerjaan apapun itu, apakah ada yang direncanakan? Rencana goalsnya tahun ini ya Tin ya? Apa ya, kedepannya gimana ya? Semoga bisa jadi ibu yang lebih baik ya, karena kan aku punya 3 peran ya, ibu, istri, dan wanita karir. Dan pegawai ya, pegawai negeri sipil gitu. Jadi ya bisa optimal ketiganya.
dan bisa memberikan manfaat nggak cuma untuk diri, untuk keluarga juga, dan juga untuk masyarakat gitu lebih luas. Masya Allah. Masya Allah, bijak sekali ya. Bijak sekali. Itu tadi sudah bawa kerpean? Iya, ada tulisannya. Nggak ada. Kosong. Biasanya semoga Mbak Fitri nanti ke depannya bisa mencapai ya goals-goals yang sudah direncanakan, bisa bertanggung jawab di pekerjaan, terus bisa membagi waktunya bersama keluarga, bisa nambah anak. Masih nggak tahu Ya, apa-apa. Amin. diaminkan saja. Iya. Oke Mbak Fitri, nggak kerasa ya? Kerasa nggak? Kerasa sih. Kerasa ya nggak kerasa. Kita sudah sampai di penghujung obrolan POF pada episode kali ini. Saya ucapkan terima kasih Mbak Fitri sudah jauh-jauh dari lantai 1 ke lantai atas ya. Iya, terima Sudah kasih menyempatkan juga. waktunya. Ini Mbak Fitri sebenarnya sudah waktunya pulang ya Mbak Fitri ya. Tapi karena dedikasi yang tinggi tadi, Mbak Fitri. Jadi siapa? Dedikasi apa? Dedikasi yang cukup tinggi bisa meluangkan waktunya nih di podcast POF yang juga milik Mbak Fitri juga sebenarnya ya. Iya, sebagai publikasi ya. Oke. Tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Balai yang rela meluangkan waktunya ya. Semoga podcast kali ini memberikan inspirasi, bisa membuka pemikiran Sobat Balai ya terhadap Mbak Fitri ini. Ibu anak 1 tapi bisa membagi waktunya ya untuk pekerjaan luar biasa. Amin. Semoga bisa. Amin. Bisa ya. Oke, jangan lupa kita akan bertemu di POF episode selanjutnya. Saya mau ngasih pantun dulu Mbak Fitri. Aduh, ada pantunnya. Gila. Ada pantun. Ada petani di parit, bilang cakep nggak? Cantik. Boleh nggak? Saya leleh nih. Ulang-ulang ya, cakep ya. Cakep pemirsa yang di belakang. Cakep. Cakep Ini ya. penontonnya banyak banget ya. Banyak banget, 10.000 nih. Tiket terjual habis, alhamdulillah. Ada petani di parit. Cakep. Lagi panen padi di sawah. Cakep. Saya Titin izin pamit. Cakep. Sampai jumpa di POF selanjutnya. Terima kasih Mbak Fitri.